yang pertama, menurut Anda, mengapa keuangan syariah lebih maju di London, Inggris daripada di Indonesia? Yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Inggris merupakan negara termaju dalam menerapkan ekonomi syariah. Sejak awal perekonomian, Inggris memang didasari kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan pasar bebas. Alasan itulah yang membuat Inggris merasa cocok dengan sistem ekonomi syariah. Tidak ada satupun sektor yang bisa menghindari krisis global. Akan tetapi, keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang sangat luar biasa. Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya kembali ke lebih dari 30 tahun lalu, karena Bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982, hampir 20 tahun kemudian, pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan penjamin emisi. Pada tahun 2014, London melangkah lebih jauh ketika Inggris menjadi negara pertama di luar dunia Islam untuk menerbitkan suku negara. Penjualan suku Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar pound sterling atas perintah bank sentral, sovereign wealth funds, dan investor institusional lainnya. Sebagai bagian dari rencana strategis, pada 2015, Inggris menjamin suku yang diterbitkan oleh perusahaan penerbangan Emirates. Pada tahun 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank dan kreditur Islam daripada negara barat lainnya. Dan selain itu, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun, dan rencana pembelian rumah. Permodalan syariah untuk usaha kecil menengah atau UKM akan meningkat pesat di Inggris. Pasalnya, Inggris ingin memperkuat posisinya sebagai pusat dunia barat atas keuangan syariah. Peluang bisnis keuangan syariah di Inggris semakin berkembang seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Bahkan, penentuan kebijakan keuangan pemerintah Inggris, Omar Sheikh, mengatakan Inggris kini telah menjadi pusat perbankan Islam di Eropa. Sistem keuangan syariah berkembang berkat dukungan politik pemerintah Inggris yang melihat pelaksanaan sistem ini sebagai peluang bisnis. Manfaat utama dari kebijakan ini adalah menarik tambahan likuiditas dari investor di Timur Tengah dan Asia yang berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, sistem yang membangun transparansi dalam perbankan dan lebih berorientasi pada keuangan dalam bisnis perbankan itu lebih rasional dalam mendapatkan keuntungan. Menurut pendapat saya, berdasarkan penjelasan di atas, keuangan syariah di London, Inggris sangat jauh berbanding dengan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat di London, Inggris terhadap keuangan syariah semakin meningkat. Selain itu, keuangan syariah berkembang pesat di London, Inggris dikarenakan keuangan syariah diterapkan dalam dunia bisnis. Sedangkan di Indonesia sendiri yang mayoritas umat muslim terbanyak, masyarakat masih cuek bahkan kurangnya kesadaran terhadap keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya, bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan, serta kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yang menyebabkan lambatnya perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertama, risiko kredit yang berkaitan dengan risiko pada pihak lain sesuai dengan yang diminta. Pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan pada bank syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Saat menghabiskan pandemi, tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh bank mengenai pekerjaan jarak sosial dan diterapkannya bekerja dari rumah atau WFH di perusahaan mereka sehingga mereka tidak memiliki penghasilan untuk membayar kredit atau pembiayaan. Tentunya hal tersebut berimbas pada
perlambatan praktik kredit atau pembiayaan yang terjadi di bank syariah atau konvensional. Sementara resiko kedua adalah resiko pasar, yaitu resiko di mana terjadi akibat perubahan harga pasar yang disebabkan oleh nilai tukar atau suku bunga. Dalam hal ini yaitu pengetatan margin bunga bersih. Pada risiko ini, bank syariah lebih diunggulkan karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, diterbitkan menggunakan sistem bagi hasil. Maka saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, transfer bank syariah akan fleksibel memilih untuk hasil karena juga berubah. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Jika terjadi penurunan bunga kredit, maka tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk keuangan. Hal ini akan menjadi masalah serius yang menyangkut bank konvensional. Ketiga, resiko operasional adalah resiko yang ditimbulkan oleh bank syariah atau bank konvensional, termasuk perlambatan operasional, operasi yang dibatalkan oleh kantor depan yang disetujui yang datang ke bank, juga pemotongan jam operasional yang lebih disukai oleh bank syariah. Berdasarkan resiko yang dikeluarkan saat pandemi COVID-19, bank syariah lebih unggul dan diharapkan bisa mengambil untung dari resiko yang ada untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pemasaran digital. Internet menjadi hal terpenting yang dapat digunakan untuk tetap berkomunikasi dan menjalankan kegiatan pendidikan, bisnis, dan sosial. Dengan work from home, bank syariah dapat mengubah risiko tersebut menjadi suatu peluang dengan di rumah saja. Kita lebih memiliki banyak waktu, salah satunya yaitu meningkatkan skill. Bank syariah dapat mengadakan program untuk meningkatkan skill karyawannya dalam hal digital marketing, sehingga bank syariah dapat meningkatkan digital marketing dan digabungkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini seperti belanja online. Hal ini mudah dilakukan oleh bank syariah mandiri dengan membuat Mandiri Syariah Mobile atau MSM. Dengan begitu, harapannya bank syariah dapat melihat risiko yang ada menjadi peluang dan tantangan yang nantinya dapat mengangkat angka market share perbankan syariah. Terima kasih.